Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, perkenalkan nama aku Yovie Firasabila dari jurusan Manajemen Universitas Pancasakti dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini, aku akan memaparkan materi perkuliahan digital bisnis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 dengan tema inovasi digital dan dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhtaufan Nugroho SSI MM. Jadi harap simak baik-baik ya videonya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan revolusi industri. Revolusi industri sendiri merupakan perubahan besar dalam cara manusia mengelola sumber daya yang ada dan cara mereka menciptakan produk. Dengan revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi, pertambangan, dan manufaktur telah berubah. Perubahan ini berdampak besar pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 merupakan revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi pada abad ke-18 antara tahun 1750 dan tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi benda. Revolusi industri 1.0 pertama kali muncul di Inggris dan akhirnya menyebar ke seluruh negara di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Sebelum revolusi ini, proses produksi atau penyajian merupakan hal yang sulit, karena memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena semua dilakukan secara manual. Menurut data yang ada, revolusi industri 1.0 yang terjadi saat itu berhasil mendongkrak perekonomian yang ada, dan dalam kurun waktu lebih dari 2 abad setelah revolusi ini, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat 6 kali lipat. Tepatnya di Inggris, di mana mesin uap tersebut digunakan sebagai keperluan alat tenun mekanis yang pertama dan dapat meningkatkan hasil serta produktivitas industri di sektor tekstil. Pada awalnya, peralatan kerja memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia atau SDM, dan juga makhluk hidup lain seperti hewan, yang kemudian dapat digantikan dengan mesin uap tersebut. Selain digunakan sebagai keperluan alat tenun, mesin uap yang ada juga digunakan dan diimplementasikan ke dalam sektor transportasi. Namun, selain adanya penjajahan, revolusi industri yang terjadi memiliki dampak lain terhadap lingkungan, yakni pencemaran lingkungan akibat asap yang dikeluarkan oleh mesin uap karena melakukan proses pembakaran kayu serta batu bara yang menyebabkan polusi udara serta munculnya limbah pabrik akibat penggunaan mesin uap tersebut dalam proses produksi. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang berlangsung ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik, di mana mesin uap yang dahulu sering digunakan dalam proses produksi semakin tergantikan dengan adanya tenaga listrik. Revolusi tersebut yang membuat terbentuknya berbagai divisi pekerjaan di mana setiap individu atau pekerja hanya berfokus pada pekerjaannya di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi yang ada. Sehingga assembly line atau proses manufaktur yang ada di mana setiap divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk menciptakan sebuah produk yang dari proses yang berlangsung akan lebih efisien dan cepat. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam combustion chamber ini sendiri yang menandakan terjadinya revolusi industri 2.0. Penemuan tersebut yang muncul berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kemajuan seluruh dunia secara signifikan. Selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Munculnya revolusi industri 3.0 yang berlangsung pada akhir abad ke-20 ditandai dengan munculnya teknologi digital dan internet. Berangkat dari sosiolog Inggris David Harvey yang memaparkan pandangannya tentang revolusi industri yang terjadi saat itu. Proses kompresi ruang dan waktu semakin terkompresi. Dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri 1.0 dipicu oleh mesin uap, revolusi industri 2.0 dipicu oleh ban berjalan dan pembangkit listrik, dan revolusi industri 3.0 dipicu oleh berbagai mesin yang dapat bergerak dan berpikir otomatis, yang dibuat dalam bentuk komputer dan robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membuat ruang serta waktu yang ada tidak lagi menjadi sebuah jarak,
Jika dibandingkan dengan revolusi industri 2.0 yang menghadirkan inovasi mobil yang mempersingkat waktu dan jarak yang ada, revolusi industri 3.0 menyatukan keduanya, di mana era digital yang terjadi mengusung waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Salah satu komputer pertama yang dibuat merupakan inovasi yang dikembangkan pada era Perang Dunia Kedua yang digunakan sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman yang diberi nama dengan Colossus. Komputer tersebut merupakan sebuah mesin raksasa yang memiliki ukuran sebesar ruang tidur. Dengan munculnya revolusi industri 3.0, masyarakat kontemporer telah mengubah cara mereka berhubungan dan berkomunikasi. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Berdasarkan pengalaman terdahulu, perkembangan industri yang ada sendiri telah memakan banyak korban yang membuat kemunduran berbagai sektor. Menurut chancelor Jerman yaitu Angela Merkel, pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini sendiri mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Berbagai teknologi yang baru tadinya tidak pernah terpikirkan pun bermunculan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini. Selanjutnya, 3 faktor utama penyebab revolusi industri. Faktor pertama, faktor teknologi, yakni di bidang teknologi, penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga penggerak, seperti mesin uap dan listrik, ataupun dalam transportasi dan komunikasi, seperti penemuan lokomotif uap, kapal uap, pesawat, telegram, dan radio. Adanya perubahan teknologi tersebut memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang meningkat diiringi produksi massal barang-barang manufaktur. Selanjutnya, faktor kedua, faktor ekonomi, yakni pada bidang ekonomi terjadi peralihan dari perekonomian berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur, sehingga revolusi industri menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas. Revolusi industri menumbuhkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota yang menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris. Selanjutnya, faktor yang ketiga yakni faktor sosial budaya, yakni revolusi industri juga berdampak pada kegiatan sosial budaya yang diterapkan di suatu daerah dan digunakan oleh masyarakat setempat. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, revolusi industri membawa transformasi budaya, khususnya budaya di negara Inggris. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan evolusi web. Kelahiran web science didorong oleh pergerakan generasi web sejak diperkenalkan web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee. Perbedaan utama dari setiap generasi adalah pada web 1.0 masih bersifat read only, pada web 2.0 bergerak ke arah read write, sedangkan pada web 3.0 mengembangkan hubungan manusia ke manusia ke mesin, dan mesin ke mesin. Kemudian mulai dikembangkan ke web 4.0. Web 4.0 disebut symbiosis web. Web 4.0 akan menjadi web read write eksekusi konkurensi. Yang pertama kita akan membahas web 1.0. Web 1.0 merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web, atau ada yang menyebut web 1.0 sebagai WWW itu sendiri, yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat personal. Beberapa ciri atau karakteristik web 1.0 adalah merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan, lalu halaman masih didesain sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa ada interaksi. Selanjutnya, biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online, tapi tidak ada interaksi yang instan. Dan yang terakhir, masih menggunakan form yang dikirim melalui email, sehingga komunikasi biasanya baru satu arah. Selanjutnya, web 2.0.
Web 2.0 adalah sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi Web 2.0 pertama di tahun 2004, merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web seperti situs, jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan folksonomy yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagi antar pengguna. Web 2.0 adalah revolusi bisnis di dalam industri komputer yang terjadi akibat pergerakan ke internet sebagai platform dan suatu usaha yang mengerti aturan-aturan agar sukses di platform tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari Web 2.0. Yang pertama, web sebagai platform. Yang kedua, data sebagai pengendali utama. Yang ketiga, efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi. Yang keempat, inovasi dalam perakitan sistem serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari pengembang yang terdistribusi dan independen atau semacam model pengembangan open source. Yang kelima, model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan akhir dari siklus peluncuran perangkat lunak. Dan yang terakhir, mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user. Selanjutnya, Web 3.0. Saat ini adopsi Web 3.0 mulai dikembangkan oleh beberapa perusahaan di dunia seperti Second Life, Google Co-op, bahkan di Indonesia sendiri juga sudah ada yang mulai mengembangkannya, yakni LIL, Online atau LILO Communities. Dalam era Web 3.0, pengembangan aspek interaksi sebuah web mulai dipertimbangkan. Bagaimana sebuah web dapat memberikan sebuah interaksi sesuai dengan kebutuhan informasi serta pemakainya merupakan sebuah tantangan utama dikembangkannya versi Web 3.0 ini. Web ini bisa dibilang sangat dekat dengan kebutuhan kita karena menyediakan apa saja yang kita butuhkan. Contoh sederhananya, dengan dukungan teknologi 3G animasi, kita bisa membuat profil avatar sesuai karakter kita, kemudian melakukan aktivitas di dunia maya layaknya kehidupan sehari-hari kita di dunia nyata. Mulai dari jalan-jalan, ke mall, ke bookstore, bercakap-cakap dengan teman lain, dan lain sebagainya. Kalau bisa disimpulkan, Web 3.0 adalah dunia virtual kita. Dia mampu memberi saran dan nasihat untuk kita di samping menyediakan apa yang kita butuhkan. Memang, ini menjadi salah satu keunikan dari Web 3.0. Karena konsep dasar yang digunakan adalah manusia yang dapat berkomunikasi dengan mesin pencari. Misal, kita bisa meminta web mencari suatu data spesifik tanpa perlu kita susah payah mencari satu persatu dalam situs-situs web. Hasil yang diberikan pun juga relevan. Selanjutnya, Web 4.0. Konsep Web 4.0 atau 4.x adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan. Setiap hari seseorang pasti mempunyai sebuah rutinitas. Apapun bentuk rutinitasnya, seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer, program, tools, device yang kita miliki yang dijalankan secara online. Jadi, kemanapun seorang pergi atau apapun yang dilakukannya, semua di-record oleh alat-alat tersebut yang nantinya akan digunakan jika ingin mengetahui informasi apa yang kita butuhkan. Bahkan, teknologi ini bisa mengingatkan, menginterupsi, dan memberikan informasi manakala adanya perubahan dari sebuah schedule atau rutinitas untuk membantu melakukan pencarian. Inti dari Web 4.0 dapat mengetahui apa saja yang kita lakukan dan dia juga bisa membantu dalam melakukan pencarian informasi, menjelaskan histori pencarian, bahkan mempertemukan orang-orang yang mencari informasi yang sama. Menurut Seth Godin dalam blognya, syarat utama teknologi Web 4.0 adalah yang pertama, ubiquity. Syarat ini dibutuhkan karena domain dari teknologi Web 4.0 adalah aktivitas bukan hanya sekedar data dan sebagian besar aktivitas manusia berjalan offline. Yang kedua, identity, karena berdistribusi informasi spesifik ditunjukkan dan diidentifikasikan untuk seseorang atau pribadi sehingga diperlukan informasi mengenai identitas pribadi yang bersangkutan, rutinitasnya, dan apa saja yang dibutuhkan oleh data pribadi tersebut. Dan ketiga, connection. Tanpa relasi atau hubungan, seseorang tidak ada artinya dalam teknologi Web 4.0. Karena teknologi ini dikembangkan untuk kepentingan making connection. Selanjutnya adalah analisis SWOT teknologi komunikasi. Yang pertama ada strength, yakni kekuatan. Kekuatan keuangan. Yang pertama ada kekuatan keuangan yang kuat. Yang kedua, pertumbuhan kuantitas pelanggan. Yang ketiga, pilihan jenis produk dan cakupan area serta jenis layanan yang variatif. Yang keempat, rasio keuangan yang sehat.
Selanjutnya adalah weakness. Yang pertama ada struktur organisasi yang relatif besar. Yang kedua, langkah strategis merger dan akuisisi, investasi dan divestasi. Yang ketiga, kepemilikan pemegang saham. Dan selanjutnya, bocornya pendapatan saham. Selanjutnya, ada opportunity, laju pertumbuhan ekonomi, dukungan pemerintahan, tingkat permintaan yang tinggi, lalu perubahan regulasi monopoli. Dan yang terakhir ada threat, tuntutan masyarakat, persaingan semakin ketat, kondisi politik dalam negeri, krisis keuangan global, dan aksi vandalisme. Demikianlah presentasi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, kesalahan penulisan dalam video presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.